Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat, episode 702. Bahkan dalam kematian, matanya tetap terbuka lebar, dipenuhi penyesalan yang mendalam. Seorang tetua alam dewa abadi surgawi tingkat 5, karena kesombongan dan prasangka sesaat, menemui ajal seperti itu, nasib yang sungguh menyedihkan. Jenazah tetua Li terbaring di kaki orang yang pernah dicemoohnya. Matanya yang terbuka lebar, membeku dalam penyesalan dan keputusasaan yang tak berujung, membentuk gambaran yang memilukan dengan latar belakang pembantaian di sekitarnya. Para murid manusia binatang yang masih hidup menyaksikan pemandangan ini dengan emosi yang luar biasa kompleks, duka atas kepergian sang tetua, tetapi yang lebih penting, kekaguman atas kekuatan tak terduga dan ketegasan Dev yang tak kenal ampun. Dylan dan Wanda menatap tetua Li yang telah tiada, perasaan mereka kompleks, tetapi terutama dipenuhi rasa terima kasih dan rasa hormat kepada Dev. Mereka menghampiri Dev dan membungkuk dalam-dalam sekali lagi, "Terima kasih banyak telah menyelamatkan nyawa kami, senior. Jika Anda tidak kembali tepat waktu, kami pasti sudah." Dev melambaikan tangannya, tatapannya menyapu lembah yang porak-poranda dan beberapa orang yang selamat. Nada suaranya tetap tenang, tempat ini tidak lagi aman untuk ditinggali. Karena Sekte Iblis 10.000 jiwa telah mengirimkan pasukan sebanyak itu, mereka kemungkinan akan mengirimkan bala bantuan yang lebih kuat nanti. Senior benar sekali. Dylan mengangguk cepat, wajahnya memohon. Senior, tetua Li telah tewas, dan lembah batu telah hancur. Kita harus segera kembali ke markas Sekte 10.000 binatang untuk melaporkan hal ini. Senior telah menunjukkan kebaikan yang luar biasa kepada kami mohon Anda untuk menemani kami ke markas. Markas besar dipenuhi dengan para master yang kuat. Mereka pasti akan dapat menerima Anda dengan lebih baik, dan ketua sekte juga akan menyadari kebaikan dan kekuatan Anda. Wanda juga mengangguk penuh semangat, pupil vertikalnya dipenuhi dengan antisipasi. Setelah menyaksikan kekuatan tempur Dev yang sebenarnya, mereka tahu bahwa jika mereka dapat membujuk master misterius ini untuk pergi ke markas, itu dapat membawa titik balik. Baik bagi mereka pribadi maupun bagi Sekte 10.000 binatang, yang saat ini sedang berkonflik sengit dengan Sekte Iblis 10.000 jiwa. Dev merenung sejenak. Ia perlu mencari tempat tinggal untuk mengumpulkan informasi tentang Sekte Iblis 10.000 jiwa dan pemakan jiwa. Sekte 10.000 binatang, sebagai kekuatan lokal dan musuh Sekte Iblis 10.000 jiwa, tak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Meskipun pertemuan awal mereka di lembah batu tidak menyenangkan, ketulusan Dylan dan Wanda menunjukkan bahwa dia tidak semestinya ditolak sepenuhnya hanya karena tetua Li. "Baiklah," jawab Dev singkat. Dylan dan Wanda sangat gembira. Mereka segera mengumpulkan barang-barang milik rekan-rekan mereka yang gugur dan membakar semua mayat di lembah agar tidak dimanfaatkan oleh Sekte Iblis. Kemudian, tanpa berani menunda, kelompok yang dipimpin oleh Dylan dan Wanda itu bergegas masuk lebih dalam ke pegunungan 10.000 binatang menuju markas mereka di bawah naungan malam. Meninggalkan lembah batu yang hangus, kelompok itu melintasi hutan purba yang lebih lebat dan berbahaya. Semakin dalam mereka memasuki pegunungan, semakin pekat energi spiritual di udara, bahkan mengembun menjadi kabut spiritual samar, tetapi ini juga berarti bahwa binatang iblis yang mengintai semakin kuat. Jika bukan karena sosok tangguh Dev, yang berada di sana untuk mengawasi, Dylan dan murid-murid lainnya yang terluka tidak akan pernah bisa menjelajah sejauh ini. Di sepanjang jalan, mereka bertemu segerombolan kelelawar bersayap darah, kekuatan mereka umumnya berada di tingkat kedua atau ketiga alam dewa abadi surgawi, yang menyerang bagaikan awan gelap. Mereka juga memperingatkan naga banjir Xuanbing, yang mengintai jauh di dalam kolam dingin, yang kekuatannya sebanding dengan dewa abadi surgawi tingkat 7, yang mampu membekukan apapun dalam radius 100 mil hanya dengan satu tarikan napas. Tetapi semua bahaya ini tidak berarti apa-apa di hadapan Dev. Sekilas cahaya pedang, dan kelelawar-kelelawar itu berjatuhan bagaikan hujan. Sebuah pukulan, yang dipenuhi dengan kekuatan yang tertinggi dari energi abadi yang kacau dan hukum berbasis api, menghancurkan sisik naga banjir Xuanbing, membuatnya melolong dan menggali kembali ke dasar kolam, tak pernah berani menunjukkan wajahnya lagi. Tindakan Dev cepat dan tegas. Seringkali, sebelum siapapun sempat bereaksi, ancaman sudah dilenyapkan. Hal ini membuatnya semakin dihormati dan dikagumi oleh para murid manusia binatang yang masih hidup. Mata mereka dipenuhi kekaguman dan kepercayaan.
Unicorn api kecil juga berpesta pora selama proses ini. Esensi dari daging dan darah binatang iblis yang kuat, beserta inti batin mereka, sangat bergizi baginya. Ukurannya sedikit meningkat, dan tubuhnya berkilauan dengan cahaya merah keemasan, membuatnya sangat agung. Dylan dan Wanda memanfaatkan kesempatan itu untuk memperkenalkan Dev kepada Pegunungan 10.000 Binatang dan Sekte 10.000 Binatang. Pegunungan 10.000 Binatang membentang jutaan mil dan merupakan salah satu permukiman binatang iblis terbesar di surga ke-10, sekaligus fondasi penting bagi ras binatang. Sekte 10.000 Binatang bukanlah sekte yang bersatu secara utuh, melainkan aliansi luas yang dibentuk oleh berbagai suku binatang, menyembah totem yang sama dan diperintah bersama oleh beberapa tetua terkuat dan pemimpin sekte. Para pengikut sekte ini mengembangkan berbagai teknik pertempuran jiwa binatang berdasarkan garis keturunan dan bakat mereka, yang memungkinkan mereka berkomunikasi dengan binatang iblis dan bahkan bertransformasi menjadi wujud binatang untuk bertarung, menjadikan mereka kekuatan yang tangguh. Musuh bebuyutan mereka, sekte iblis 10.000 jiwa, bercokol di dataran darah merah di samping Pegunungan 10.000 Binatang. Para pembudidayanya terampil dalam melahap jiwa dan memurnikan kepala iblis, dan tindakan mereka kejam dan keji. Selama 1000 tahun terakhir, aktivitas mereka semakin merajalela, terus-menerus menggerogoti sumber daya Pegunungan 10.000 Binatang, yang menyebabkan meningkatnya konflik antara kedua belah pihak. Dev mendengarkan dengan tenang, mengingat semua informasi. Ia memperhatikan bahwa ketika sekte iblis 10.000 jiwa disebutkan, mata Dylan dan yang lainnya tak hanya memancarkan kebencian, tetapi juga kekhawatiran yang nyaris tak terlihat, yang jelas menunjukkan tekanan luar biasa dari sekte iblis. Setelah menempuh perjalanan selama 3 hari 3 malam, melintasi beberapa ngarai berbahaya dan sungai deras, rombongan akhirnya tiba di area puncak utama sebuah pegunungan yang megah. Gunung-gunung di sini menembus langit bagai pedang, diselimuti kabut. Bangunan-bangunan megah yang tak terhitung jumlahnya, dibangun di lereng gunung, samar-samar terlihat, gayanya kasar dan kuno. Tulang-tulang hewan besar dan tiang totem berserakan di mana-mana, dan udara dipenuhi aura primordial yang luas dan kuat. Di depan gerbang gunung yang besar, diukir dengan pola binatang yang berlari kencang, rombongan itu dihentikan oleh para penjaga. Para penjaga semuanya adalah prajurit manusia binatang yang ganas, dan mereka terkejut melihat Dylan dan rekan-rekannya dalam keadaan yang begitu berantakan dan dengan jumlah orang yang begitu sedikit. Dylan? Wanda? Bukankah kalian ditempatkan di lembah batu? Ini, apa yang terjadi? Kapten penjaga, seorang pria kekar dengan tanduk badak di dahinya, bertanya dengan suara berat, tatapannya dengan waspada menyapu Dev, manusia yang tak dikenal, dan unicorn api kecil yang aneh di sampingnya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kapten Shi, lembah batu telah hancur. Suara Dylan dipenuhi duka saat ia dengan cepat menceritakan kembali kejadian-kejadian tersebut. Penyergapan oleh pasukan elit sekte iblis 10.000 jiwa, kematian Tetua Li, hampir musnahnya para murid lembah, dan akhirnya diselamatkan oleh Dev. Apa? Tetua Li, dia. Tubuh Kapten Shi gemetar, matanya dipenuhi kengerian dan amarah. Ia menatap Dev lagi, tatapannya kini berbeda, tak lagi waspada, lebih curiga dan teliti. Dewa Surgawi tingkat 7? Seorang diri mengalahkan pasukan elit yang dipimpin oleh 2 pemimpin Dewa Abadi Surgawi tingkat 5 dari Sekte Iblis? Ini sangat tak masuk akal. Masalah ini sangat penting. Aku harus segera melapor kepada ketua sekte dan semua tetua. Ikuti aku. Kapten Shi tak berani menunda, segera memimpin semua orang melewati gerbang gunung yang besar, menyusuri tangga batu yang berkelok-kelok, menuju istana 10.000 binatang yang paling megah dan megah di puncak gunung. Sepanjang jalan, banyak murid sekte binatang ribuan melirik penasaran, terutama saat melihat Dev, seorang manusia yang tampak lemah, sedang dipimpin langsung oleh Kapten Shi, yang memicu banyak diskusi. Melangkah masuk ke istana 10.000 binatang, tekanan yang bahkan lebih kuno dan berat menerpa mereka. Bagian dalam istana itu sangat luas, dibangun dari tulang dan batu binatang raksasa yang tak terhitung jumlahnya, dengan dinding-dinding yang diukir dengan gambar-gambar berbagai binatang dewa kuno yang tampak hidup. Pada saat ini, suasana di dalam aula istana terasa hikmat. Seorang tokoh kuat klan singa, dengan fisik yang menjulang tinggi,
wajah yang tegas, dan aura teror, duduk di kursi utama. Dia adalah Master Sekte, Turner Lie. Di bawahnya, di kiri dan kanannya, duduk beberapa tetua dengan aura yang mendalam, jelas sedang mendiskusikan hal-hal penting. Master Sekte. Tetua. Kapten Shi melangkah maju, berlutut dengan satu kaki, dan melaporkan dengan suara berat, murid Dilan Shi dan Wanda Ying, yang ditempatkan di Lembah Batu, telah kembali untuk melaporkan bahwa Lembah Batu telah ditembus oleh Sekte Iblis 10.000 jiwa 3 hari yang lalu. Tetua Li bertempur dengan gagah berani dan gugur dalam pertempuran. Hanya 13 murid yang tersisa di lembah. Apa? Keributan meletus di aula. Master Sekte Turner Lie tiba-tiba berdiri, tekanan yang luar biasa dan mengerikan langsung menyelimuti seluruh aula, hampir mencekik murid-murid yang masih hidup seperti Dilan. Bahkan Dev merasakan sedikit tekanan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan secara detail. Suara Master Sekte Turner Lie menggema seperti guntur di aula. Dilan, yang menahan tekanan, menceritakan kembali kejadian tersebut. Kali ini, ia lebih detail, terutama menekankan bahwa Dev telah turun seperti seorang prajurit dewa di saat genting, dengan cepat membantai para kultivator iblis dan menyelamatkan mereka. Dia juga menyebutkan bahwa Dev mengaku memiliki dendam lama terhadap Sekte Iblis 10.000 jiwa. Semua mata langsung tertuju pada Dev. Tatapan para tetua setajam kilat, dipenuhi dengan pengamatan, kecurigaan, dan bahkan sedikit penghinaan yang nyaris tak terlihat. Biksu Alam Dewa Surgawi tingkat 7. Seorang tetua bernama Solomon Yu, mengenakan jubah berbulu dengan mata setajam elang, berbicara lebih dulu, nadanya mengandung skeptisisme yang tak tersamar. Dilan, apakah kau yakin tidak salah? Tetua Li, seorang dewa abadi surgawi tingkat 5, bertarung sengit dan tidak selamat. Kau juga bilang anak ini mengalahkan pasukan Sekte Iblis dan bahkan membunuh 2 pemimpin dewa abadi surgawi tingkat 5? Itu benar-benar konyol. Seorang tetua klan beruang lainnya, Trumbul Siong, dengan tubuh gempal, wajah ramah, namun bermata tajam, mengelus dagunya dan perlahan berkata, "Anak muda, bukannya kami tidak percaya padamu, hanya saja masalah ini terlalu mengejutkan. Apa kau punya bukti? Atau lebih tepatnya, senjata dewa khusus atau teknik rahasia apa yang kau gunakan?" Jelas, seperti mendiang Tetua Li, mereka sama sekali tidak percaya bahwa seorang dewa surgawi tingkat 7 bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu menantang hukum surga. Dilan dan Wanda berkeringat deras, ingin menjelaskan, tetapi terhenti oleh tatapan sekilas dari Tetua Yu. Master Sekte Turner Lie tetap diam, hanya menatap tajam ke arah Dev, seolah mencoba melihat ke dalam dirinya. Dihadapkan dengan berbagai tatapan bertanya dan meremehkan, ekspresi Dev tetap tenang, seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya tidak relevan. Ia bahkan tak ingin menjelaskan, hanya membalas tatapan acuh tak acuh Master Sekte Turner Lie. Keheningan dan ketenangan ini, di mata beberapa tetua, tampak lebih seperti tanda bersalah. Tetua Yu mendengus dingin, "Master Sekte, masalah ini mencurigakan. Asal-usul orang ini tidak diketahui, kultivasinya rendah namun ia mengklaim memiliki kekuatan tempur seperti itu. Kemungkinan besar ia adalah mata-mata yang dikirim oleh Sekte Iblis. Ini adalah upaya untuk menyusup ke markas kita menggunakan tipu muslihat melukai diri sendiri. Kita harus waspada. Menurutku, kita harus menangkapnya terlebih dahulu dan menginterogasinya secara menyeluruh." Mendengar ini, suasana di aula langsung menjadi tegang. Beberapa tetua mengangguk sedikit, jelas setuju dengan penilaian Tetua Yu. Wajah Dilan dan Wanda memucat. Mereka ingin berbicara, tetapi terintimidasi oleh tekanan yang kuat dan tak dapat mengeluarkan suara. Tepat ketika suasana hampir menegang, unikorn api kecil di bahu Dev tampak merasakan kedengkian para tetua, mengeluarkan geraman ketidakpuasan yang pelan, dan api merah keemasannya tiba-tiba membumbung tinggi. Aura murni dan agung dari binatang keberuntungan menyebar, sedikit mengurangi tekanan yang terpancar dari para tetua. Hah? Itu, unikorn api? Mata Tetua Siong berbinar, menunjukkan keterkejutan. Dan garis keturunannya tampak sangat murni. Penguasa Sekte Turner Lie juga melirik unikorn api kecil itu, kilatan aneh berkilat di matanya. Dev akhirnya berbicara,
Suaranya tenang namun jernih, mencapai telinga semua orang. Aku hanya punya dua tujuan untuk perjalanan ini. Pertama, untuk menyelesaikan dendam lama dengan Sekte Iblis 10.000 jiwa. Kedua, untuk beristirahat sementara di sini dan mengumpulkan beberapa informasi. Jika sekte kalian tidak menerimaku, aku bisa pergi. Nada suaranya benar-benar datar, tidak menunjukkan kemarahan karena ditanyai maupun permohonan untuk tetap tinggal. Seolah-olah ia sedang membahas masalah sepele yang tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Namun, sikap acuh tak acuh ini membuat beberapa tetua ragu harus berbuat apa. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Siapa tahu kau, Tetua Yu ingin melanjutkan. Cukup. Penguasa sekte Ternerlie akhirnya berbicara. Suaranya dalam namun mengandung wibawa yang tak terbantahkan, menyela. Tatapannya menajam, dan ia menatap Dev dalam-dalam lagi, seolah sedang membuat keputusan. Dylan, Wanda, dan yang lainnya memang diselamatkan olehmu. Sekte 10.000 binatang kami mengakui utang budi ini. Master Sekte Ternerlie perlahan berkata, mengenai kekuatanmu, kata-kata saja memang tidak cukup sebagai bukti. Sekte 10.000 binatang kami menghormati yang kuat dan percaya bahwa melihat secara langsung adalah baru percaya. Ia berhenti sejenak, tatapannya menyapu para tetua yang hadir, akhirnya kembali ke Dev. 3 hari dari sekarang, akan ada penilaian kemajuan murid inti di dalam sekte, yang mencakup tantangan yang melibatkan formasi pertempuran jiwa binatang. Jika kau sendirian dapat menghancurkan formasi jiwa binatang 3 bakat yang terdiri dari 3 murid inti di tingkat keempat alam dewa abadi surgawi, itu akan membuktikan kata-katamu benar, dan sekte 10.000 binatang kami akan memperlakukanmu sebagai tamu terhormat. Informasi apapun yang ingin kau tanyakan, selama tidak melibatkan rahasia sekte inti, akan diberikan tanpa syarat. Jika tidak, Master Sekte Ternerlie tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi artinya jelas. Tetua Yu, setelah mendengar ini, mencibir. Formasi jiwa binatang 3 bakat, yang dieksekusi oleh 3 murid inti dewa abadi surgawi tingkat 4 yang terkoordinasi dengan sempurna, cukup kuat untuk menjebak dan membunuh seorang kultivator dewa abadi surgawi tingkat 5 biasa. Ia sama sekali tidak percaya bahwa pemuda alam dewa surgawi tingkat 7 ini dapat menghancurkan formasi tersebut. Penatua Siong menyipitkan matanya, tenggelam dalam pikirannya. Dev mengangkat pandangannya, bertemu pandang dengan tatapan Master Sekte Ternerlie, dan tanpa ragu, mengucapkan sepatah kata. Oke, cepat. Tantangan formasi. Master Sekte Ternerlie sedikit terkejut dengan persetujuan Dev yang langsung dan tegas. Maukah kau pertimbangkan kembali? Formasi jiwa binatang kami sangat mengancam jiwa. Itu bukan permainan anak-anak, kata Master Sekte Ternerlie. Tidak perlu. Dev menggelengkan kepalanya. Wah, sepertinya kau tidak tahu kekuatan sekte 10.000 binatang kami. Setelah kau merasakan formasi jiwa binatang, sudah terlambat untuk menangis, bocah, cibir Tetua Yu. Apakah sekte 10.000 binatang sekuat itu? Hehe, Dev tersenyum. Apa? Kau meremehkan sekte 10.000 binatang kami? Tetua Yu mengerutkan kening. Jika sekte 10.000 binatang milikmu begitu kuat, bagaimana mungkin kau dikalahkan habis-habisan oleh sekte iblis 10.000 jiwa? Bahkan tidak berani membalas, tanya Dev. Kau? Tetua Yu terdiam karena marah. Master Sekte Ternerlie mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, baiklah, bocah, sudah cukup omong kosongnya. Apakah kau punya kemampuan atau tidak, kita lihat saja dalam 3 hari. Aku bisa berjanji padamu, aku akan menghancurkan formasi jiwa binatang itu dan menunjukkan kekuatanku padamu, tapi kau juga harus berjanji satu hal padaku, kata Dev. Oke, katakanlah, pinta Master Sekte Ternerlie. Jika aku menghancurkan formasi jiwa binatang itu, kau harus memberiku 1 juta batu peri abadi. Kalau tidak, aku telah menyelamatkan rakyatmu, tapi kau meragukan kekuatanku? Bukankah itu sangat memalukan sekali? Kata Dev dengan tenang. Apa? Sial, 1 juta batu peri? Kenapa kau tidak merampok kami saja? Geram Tetua Yu. Lah, kenapa? Kau begitu yakin aku tidak punya kekuatan untuk menghancurkan formasi itu?
Kenapa kau tidak berani bertaruh denganku? Dev mencibir. Tetua Yu terdiam dan menatap Master Sekte Turner Lie. Setelah merenung sejenak, Master Sekte Turner Lie mengangguk dan berkata, "Baiklah, jika kau benar-benar bisa menghancurkan formasi jiwa binatang, aku berjanji akan memberimu 1.000.000 batu peri. Dan aku bahkan akan membuat pengecualian dan mengangkatmu sebagai tetua sekte 10.000 binatang kami." Aku tidak peduli. Terserahmu, sampai jumpa 3 hari lagi. Dev selesai berbicara dan berbalik lalu pergi. Setelah Dev meninggalkan aula 10.000 binatang, Dylan dan Wanda buru-buru mengejarnya. Senior. Senior, tolong tunggu. Wajah Dylan dipenuhi permintaan maaf dan kecemasan. Kami sungguh-sungguh minta maaf. Kami tidak menyangka ketua sekte dan para tetua akan menanyaimu begitu keras. Kami telah berbuat salah padamu. Wanda juga berbisik, kami tidak akan pernah melupakan jasa senior yang telah menyelamatkan nyawa kami. Namun kami merasa sangat tidak nyaman karena kau menerima kritik seperti itu di aula. Dev berhenti, menatap kedua manusia binatang muda yang tulus di hadapannya, sedikit melunakkan ketidakpeduliannya. Ia tersenyum tipis, seolah keraguan dan provokasi di aula hanyalah angin sepai-sepai, sama sekali tidak peduli. Tidak masalah, santai saja. Nada suaranya tenang. Kebanyakan hal di dunia ini paling baik dilihat dengan mata kepala sendiri. Wajar jika mereka tidak mempercayainya. Mengenai formasi jiwa binatang. Ia terdiam, senyum tipis tersungging di bibirnya. Biarlah waktu yang akan menjawabnya. Melihat Dev begitu acuh tak acuh, kekaguman Dylan dan Wanda semakin dalam. Inilah sikap seorang master sejati. Dibandingkan dengan tindakan Penatua Lee dan Penatua Yu, perbedaannya sangat mencolok. Namun, mereka tak bisa menahan diri untuk tidak khawatir. Mereka tahu kekuatan formasi jiwa binatang 3 bakat, itu jauh melampaui kemampuan seorang dewa abadi surgawi kelas 5 biasa. Senior, formasi jiwa binatang 3 bakat itu memang sangat kuat. Dengan kekuatan gabungan ketiga master, yang diperkuat oleh jiwa-jiwa binatang, kekuatannya berlipat ganda. Dylan ingin menambahkan beberapa nasihat lagi. Dev melambaikan tangannya, menyela, "Aku tahu apa yang harus kulakukan. Carikan aku tempat terpencil, dan jangan biarkan siapapun menggangguku selama 3 hari ke depan." Melihat tekad Dev, Dylan dan yang lainnya tidak berkata apa-apa lagi. Mereka segera mengatur agar Dev menginap di penginapan pribadi terbaik di kamar tamu sekte 10.000 binatang. Lingkungan yang tenang dengan energi spiritual yang melimpah. Setelah Dev dan unicorn api kecil itu menginap di penginapan, ia tetap menyendiri. Sementara itu, diskusi tentangnya di luar mendidih seperti air panas. Sudah dengar? Bocah alam dewa surgawi kelas 7 berani menyombongkan diri bahwa ia bisa menghancurkan formasi jiwa binatang 3 bakat kita. Iya? Hahaha, sungguh konyol, bocah tengil. Aku yakin dia tidak tahu arti kematian. Konon dia menyelamatkan kakak senior Si dan yang lainnya, tapi Tetua Lee sudah meninggal. Bagaimana mungkin seorang kultivator alam dewa surgawi tingkat 7 bisa membalikan keadaan? Dia pasti menggunakan cara licik, atau mungkin itu hanya keberuntungan belaka. Tetua Yu benar, dia mungkin mata-mata dari sekte iblis. Tunggu saja, 3 hari lagi saat penilaian, kita lihat saja bagaimana dia mempermalukan dirinya sendiri. Dia mungkin bahkan tidak berani menyentuh tepi formasi. Biar mampus tuh bocah semprol. Bersambung ke episode 703. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.